Ya seperti kita sendiri, para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat kita, itu nggak mungkin mereka akan begitu mulus untuk melakukan perjuangan keberhasilan dengan baik kalau secara ekonomi ini nggak diperbaiki dengan baik. Nah, makanya ya saya juga mengkritisi untuk diri saya sendiri, terutama ini di Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama ini, saya itu ketika didapatkan amanah ini ya sebenarnya agak mikir, Masya Allah, kayak dikatakan musibah. Ini musibah besar, tapi dikatakan panggilan karena ini perintah guru gitu, perintah para. Ya saya cuman gini ya, barangkali dengan saya numpang di majelisnya para ulama ini, saya nanti ke bawah-bawah untuk jadi orang baik. Luar biasa. Karena saya itu mikir sambil pulang itu, kalau mohon maaf banget, kalau di neraka itu nanti ada periman masuk neraka itu kayaknya kok masih pede gitu. Jadi kalau ada ulama kok masuk neraka itu, Masya Allah, malu-maluin. Kadang-kadang menjadi renungan saya dipanggil ulama itu atau berada di majelis ulama ini, harus terus menata hati, memperbaiki ya perilaku kita gitu. Tapi ini pas juga loh, Kiai. Ya pemirsa nih, Kiai Abdul Rahman ini kan beliau sebagai ulama dan juga sebagai pemotor untuk nyari duit di MUI Kota Depok. Amin, amin, Ya, amin. sebagai bendahara umum, artinya bisa menopang semua ekonomi yang ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok nih, Kiai. Iya. Berjuang untuk keuangan juga lah, Kiai. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dengan berupaya, ya tentu berusaha untuk ya ikut andil semuanya. Amin, amin, amin. Sebisa kita. Tapi memang gini, Kiai, apalagi di akhir zaman ya, Kiai. Ada ulama mengatakan ulama A, ada ulama B. Ini kan jadi perpecahan ya yang ada di Indonesia nih, Kiai. Kira-kira ada tren nggak nih? Ini keluar sedikit, Kiai, untuk menyatukan biar ulama itu satu visi dan misi gitu, Kiai. Saya belum lama sowan guru saya. Apa itu Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri yang alhamdulillah dari sekian saudara itu beliau masih ada dengan ibunya Hilalut Badriah. Ketika saya berhadapan, beliau masih sangat ingat, ini di kota kamu katanya dipanggil sebagai kiai, sesama kiai, sesama tokoh, nggak boleh saling menjatuhkan. Toreko Pelosok, Toreko Al-Falah itu siapapun orangnya, kalau dia orang baik, orang berilmu, bahkan orang bertakwa, itu yang harus kita hormati. Masya Allah. Mau latar belakangnya dari mana? Imannya baik, takwanya baik, ilmunya tinggi, dan kemudian kita melihat secara dzahiriyah, kita melihat ini orang bertakwa. Masya Allah. Mau anaknya siapa, nasabnya dari mana, keturunnya dari mana, itu kita wajib hormat dan ta'zim. Karena kita juga melihat sejarah itu seperti apa Ikrimah, Daro, Waksi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sendiri. Iya. Jadi artinya kita nggak usah apa ya istilahnya membuat satu perpecahan antara ulama gitu. Ya, kalau kita pengen kuat nggak boleh. Masya Allah. Kita saling mengisi, satu sisi ada yang punya kelebihan di bidang ilmu ini, sisi lain begitu. Coba kalau ada sesuatu perbedaan itu kita tabayun, syukur-syukur bisa berjumpa, bertemu, diobrolin, dan nanti ada yang salah ya kita perbaiki, dan ada yang benar kita menjadi satu bahan masukan, jangan menjadi kesombongan. Dan kita ini akan saling tolong menolong ini bukan hanya di dunia aja sih. Ya, dalam riwayat Ibnu Barak itu jelas sampai di surga itu kita masih perlu pertolongan saudara kita. Ya. Nanti kiai kalau di surga nggak lihat namanya Abdurrahman, kiai itu bisa minta sama Allah supaya diangkat itu loh, kiai. Ya. Itu penting. Makanya sebagai itu salah wasilah satu, ya, saya ikut khidmah di sini biar numpang orang-orang baik gitu. Insya Allah. Mengupas tentang hijrah umat muslim, tapi ternyata hijrah sendiri yang harus
dibarengkan itu, ekonomi itu harus jalan gitu. Betul, betul. Jangan kita dakwah, Ekonomi, politik, dan iya, semuanya. kita dakwah, tapi kita sendiri kelaparan atau nggak bisa makan, dakwahnya juga nggak akan nyampe gitu. Jadi artinya kita dakwah, tapi kita harus siap ekonomi juga gitu. Siap, siap, siap. Dan jangan sampai tadi, mohon maaf, ada yang berharap tempatnya ini tempat orang kaya ini, kan istri bilang mau berangkat, ya deh, Pak nggak ada beras kan, ya. Kayak ngomong apa? Ntar gampang, tenang aja. Berarti ada harapan ya, kayak. Iya. Nah, harapan itu sendiri ukuran ikhlasnya sudah kurang ya, kayak. Merusak keikhlasan. Merusak ikhlas. Pamangkana hijrati lidunya. Kita ini Ini mohon sensitif maaf ya. nih, bukan kritikan, tapi ini kan melihat yang Untuk fenomena perbaiki yang terutama lain, diri saya masalah. sendiri. Kak. Terutama Maksud diri saya saya kayak sendiri. masalah. Ya baik pemirsa, saya kira inilah perbincang kami dengan Kiai Abdurrahman, Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya. Insya Allah ini akan membangun tentunya gedung Majelis Ulama Indonesia diperbaiki. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar nih ya. Amin. Ini bendahara kita doakan dia lancar ya. Amin, Ya, amin. para ulama juga pada sehat semua. Amin. Dan insya Allah ya dakwahnya mencapai ya, derajat yang ikhlas lillahi Amin, ta'ala. amin, ya Insya Allah. Allah. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kiai. Nah, ada pesan-pesan terakhir, pesan sponsor barangkali. Alhamdulillah, mohon maaf apabila bincang-bincang kami atau saya dengan Ki Andre mungkin ada yang tidak berkenan, semata-mata untuk memperbaiki diri, dan insya Allah kita ini diamanai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya, baik. untuk saling menjaga umat ini. Kita bersatu, kita bersama-sama, jangan ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan dunia yang akhirnya merusak. Di dunia kita juga rugi, Masya Allah. di akhirat naudzubillah kita nggak dapat apa-apa. Ini yang kita harus jauhi jauh mungkin. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.